Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sustia dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan mata kuliah Metodologi Penelitian, dan saya akan menjelaskan tentang analisis data kuantitatif di bagian 2 Juni 2021. Modul ini berisi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Lalu, analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita sering kali mengalami kesulitan tentang metode-metode statistika apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah gambar tahapan analisa data. Lanjut, distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel yang frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan ataupun grup data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang terkelompokkan atau grup data. Distribusi frekuensi bisanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pengelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lainnya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel 1 berikut menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender atau jenis kelamin yang itu khusus komputer. Ini seperti di bawah ini, detail kolom, jumlah kelamin dan jumlah peserta. Langsung cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan penelitian menguji relasi antara variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan statistik inferensial atau inferensial statistik. Lalu korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan asosiasi linear di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi ada yang bernilai positif, negatif, dan nol atau tidak ada hubungan. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien R yang mengindikasikan berapa banyak relasi antara dua variabel. Daerah yang nilai yang mungkin ada lebih 1 sampai kurang 1, di mana lebih 1 menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan kurang 1 menyatakan hubungan negatif yang sangat erat. Lanjut, regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis
yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Analisa regresi sederhana, bivariate linear regression, biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terkait adalah dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi dari Y, serta variabel bebas exponential variabel atau independent variable merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formula sebagai berikut, yaitu adalah Y sama dengan B0 dan tambah B1 XY, di mana B0 intercept sample, B1 false sample, yaitu keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil, yaitu atau least square analysis, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari dengan menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Lalu analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multi regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan nonlinear dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas, atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas atau dengan sedikitnya atau prediktor non-linear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut, yaitu adalah Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 ditambah titik-titik tambah BK XK. Itu adalah dimana yang itu penjelasan K yaitu banyak variabel bebas, B0 konstantan regresi, BI koefisien regresi parsial untuk variabel independen. 1 menunjukkan pertambahannya Y apabila variabel independen 1 meningkat 1 unit, variabel independen lainnya tidak berubah. X2 dapat berupa X1 pangkat 2, yaitu suku non-linear dari X1. Langsung model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model regresi adalah sebagai berikut, yaitu adalah A. Model deterministik, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X. Yang B. Model probabilistik, yaitu Y sama dengan B0 tambah 1 X tambah E, yaitu dimana BO sama dengan intercept populasi dan B1 sama dengan kemiringan atas slope tetap populasi. Lalu uji T atau uji tes. T-test. Analisis T-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisis T-test di uji T biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean kelompok sebagai dasar perbandingan. Uji T akan mengindikasikan apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya, jika diambil tinggi badan mahasiswa Vasikom yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka varian tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Ini adalah sebuah jawaban dari ini dengan menggunakan signifikan 0,1 menentukan berapa model material yang bisa dipercaya dan ditentukan hipotesisnya. Ini adalah sebuah jawabannya. Ini adalah perhitungannya. Ini kesimpulannya yang bisa diambil adalah menolak HO karena nilai T itu lebih besar daripada Pilate table atau 1,67 kurang dari 3106.
Ini berarti jarak yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin menghitung jarak yang ada pada mobil. Lanjut ujian V atau V-test dan ujian Z atau Z-test. Uji V berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan. Dengan besar sampel lebih dari 30, kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar definisi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut ini merupakan perhitungan statistik uji Z, yaitu Z sama dengan X min M per S sama dengan sampel min kurang population dan tambah dan mian per population dan statistik. Analisis validitas dan analisis realitas. Analisis validitas. Untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode persen produk momen dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal lebih dari 30, sedangkan bila sampel yang diambil gejalanya kurang dari 30, maka dapat digunakan metode Spearman Rank Correlation. Analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Corbett atau Alpha, sehingga koefisien yang didapat kurang dari 0,60, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Itu cara memilih analisis data kuantitatif. Itu ada di gambar yang ada di depan ini. Itu merupakan bagian yang dapat membantu kita dalam memilih analisis yang dapat digunakan untuk mengolah data secara kuantitatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.